Misalnya Bapak Ibu kembali ke aplikasi, kembali lagi kita ke menu transaksi bank. Setelah itu Bapak Ibu klik tombol tambah. Ya, setelah Bapak Ibu klik tombol tambah, Bapak Ibu coba lihat nomornya. Nomornya berlanjut nggak Bapak Ibu? Ya. Yang tadi kan kita transaksi pertama 001 ya. Setelahnya kita tambah lagi di transaksi bank, maka nomor transaksinya bertambah menjadi 0002. Oke. Setelah itu, setelah Bapak Ibu tambah, yang pertama pastikan pilih tanggalnya lagi. Untuk saldo awal pastikan itu tanggal 1 Januari 2021. Ya. Sudah dipilih tanggalnya, baru pilih nama bendahara dan kepala sekolah. Jenis transaksinya pilih pengeluaran tarif tunai. Oke. Sudah, Bapak Ibu sampai di sini bisa mengikuti? Bisa ya? Oke, setelah milih jenis transaksi pengeluaran tarik tunai, Bapak Ibu pilih sumber dananya. Sumber dananya untuk program kan ada 2 ya. Programnya pilih sisa tahun lalu. Pilih sisa tahun lalu. Oke, programnya sisa tahun lalu, subprogramnya adalah sisa bos reguler. Oke, sudah Bapak Ibu? Karena tadi saldo yang kita entry adalah saldo sisa bos reguler. Oke. Komponennya otomatis rekanannya pilih strip. Selanjutnya nama bank. Nama bank Bapak Ibu pilih strip ya. Stripnya 2 kali. Nomor bukti. Nomor bukti. Kalau ada Bapak Ibu tambahkan ya nomor buktinya. Nomor bukti saldo awal untuk kas tunai. Di sini ada tahap jenis belanja ini nggak bisa dipilih, Bapak Ibu. Selanjutnya jumlah. Jumlah di sini adalah saldo tunainya. Tadi saldo tunai kita 500.000 ya. Maka Bapak Ibu ketik jumlah 500.000. Oke. Setelah Bapak Ibu isi jumlah 500.000, Bapak Ibu lihat di saldo bank. Ini ada penambahan saldo banknya sudah muncul 1.200.000. Kenapa? Karena tadi ada pengentrian penerimaan pendapatan. Ya. Anggarannya 0, atas nama sekolah, NPWP sekolah, alamat sekolah. Setelah itu keterangannya diisi Bapak Ibu. Ya, keterangannya diisi sisa kas tunai, dana bos, ini ya,
dana bos reguler tahun 2020. Jadi keterangannya diketik sisa dana bos reguler tahun 2020. Oke, selanjutnya untuk pengentrian jenis transaksi pengeluaran tarik tunai, kode rekening nggak bisa dipilih, nggak bisa diklik. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan klik tombol simpan. Berhasil simpan? Berhasil. Hasil simpan, tapi nomor buktinya kosong, nggak mau muncul. Nomor bukti. Nomor ini ya maksudnya, Pak? Nomor ini? Ya, betul, nomor bukti, ya. Ini nomor transaksi, ini yang nomor bukti nih, Pak. Ini nomor transaksi dari aplikasi ya. Nah, ini kalau nggak muncul, itu dibatalkan dulu tuh, Pak. Dibatalkan, itu nggak akan bisa simpan. Atau pilih lagi tanggal yang sama, Pak. Ini kosong nih, pilih lagi tanggalnya. Oke, muncul. Sudah ketemu. Muncul? Muncul. Sudah, bisa simpan. Oke, sudah? Sudah semua? Sekarang kita coba ke laporan Permendagri, cetak lagi buku kas umumnya ya. Masih yang sama ya. Bulan Januari, langsung cetak aja nih, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini saldo total saldonya Bapak Ibu ya, 1.200.000, saldo tunainya 500.000, saldo banknya adalah 700.000. Jadi udah terpisah. Terpisah nggak Bapak Ibu? Ada yang nggak terpisah? Kalau saldo tunainya 0 berarti tidak input. Nggak usah di entry Pak kalau saldonya 0. Oh iya. Berarti nggak usah itu tadi ya. Iya, berarti hanya entry 1 aja. Oh iya. Nah, tapi kalau ada saldo, kalau misalkan sekolah ada nih, saldo bank nggak ada, saldo tunainya ada. Nah ini pengentriannya sama. Pengentriannya 2 kali. Siap. Oke. Pak, cek hasil cetaknya tadi Pak, coba. Ini. Itu tanggalnya yang nomor 2. Kalau nomor 2 itu tidak terisi itu gimana nih? Iya, kalau saldo itu nggak terisi. Oh gitu. Kecuali transaksi tahun berjalan, baru terisi. Oke, ada lagi? Sudah? Nanti untuk di sini kan kita baru contoh sisa bos reguler. Nah ini pengentriannya sama, ya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang punya sisa bos afirmasi, sisa bos kinerja. Nah itu harus dipisah, Bapak Ibu ya. Ini hasil cetakannya masih belum berubah itu. Saldonya masih tetap sama dengan saldo bank, padahal sudah dikeluarkan di saldo tunai tadi. Coba cetak ulang lagi. Cetak ulang. Cetak lagi maksudnya. Ini kan saya 2 kali nih. Ini yang pertama yang digabung. Ya. Ini yang saldo tunai saldo banknya digabung. Setelah itu kita entry lagi tuh tarik tunai. Untuk pemisah saldo tunai dan saldo banknya. Nah, ini hasil pengentry hasil cetaknya seperti ini. Oke, sudah bisa cetak ulang? Udah dicetak ulang?
Artinya untuk memecah saldo bank yang tadi 1.200.000 menjadi saldo tunai, tanggalnya harus sama, Mas. Jadi kalau tadi 1 Januari untuk saldo bank untuk ke saldo tunainya yang penarikan juga 1 Januari, begitu. Iya. Karena kan itu saldo sisa. Jadi itu harus di apa? Harus tetap 1 Januari. Karena itu kan saldo akhir kan, saldo akhir tanggal 31 Desember 2020. Masih Itu kan tetap sama itu. Saldonya posisinya masih punya Ibu ya? sama, tidak ada di pengeluaran. Coba saya. Ini sekolah apa namanya, Bu? Nama sekolahnya? Boleh share nama sekolahnya, Bu? Mbak Dwi NPSN, Mbak Dwi. Nama sekolahnya SDN aja. 1 Jatiroto 20311 SD Negeri 1 Jatiroto. SD yang ini ya, SDN 1. Yang ini. Jatiroto. Ya ini ya. Ya. Yang ini. Iya. Ini udah terpisah ya. Saldo totalmu kleru kok, Wins. Coba cek cetak lagi. Wah. Oke, ya ini cetakan yang keempat sudah terpisah. Oke, terima kasih. Iya, Bu. Nyatanya ini teman Dagri. Oke, sudah terpisah ya. Nanti Bapak Ibu juga kalau mau lihat juga hasil cetak yang BKO apa? Buku pembantu kas, buku pembantu bank. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga cetak di sini. Ya. Di laporan Permendagri ini. Bapak Ibu bisa cetak. Kita lihat buku pembantu kasnya. Nah, ini pembantu kasnya 500.000 ya. Selanjutnya buku pembantu bank. Mas ini kalau muncul menunggu tapi tidak muncul di download, Ribbon. Menunggu. Menunggu cetak tapi tidak muncul cetakannya. Oh, mungkin lagi proses antri. Oh. Beda. Jadi nunggu. Kalau agak lama dibatalin aja atau di refresh. Begitu. Browsernya yang di refresh. Begitu. Oke. Mas, maaf untuk diulang nanti di daftar notifikasi transfer dana nggih, karena tadi terkendala jaringan untuk di daftar notifikasi transfer dana. Oh, kita belum masuk situ. Belum masuk situ, Mas? Belum. Oh, ini baru proses awal di transaksi bank nggih? Iya. Tadi kan iya. kita untuk yang notifikasi transfer dana bos ini khusus untuk pendapatan tahun anggaran atau tahun berjalan. Oh iya. Nah, kalau ini kan sisa tahun lalu kita harus entry dulu. Kalau ada saldo, kalau nggak ada nggak usah di-entry ya Bapak Ibu. Kalau saldonya cuma 0 nggak usah di-entry. Ya, siap. Ya. Oke. Yang ini untuk pengentrian sisa atau saldo sudah jelas, cukup jelas atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas, Pak. Cukup, lanjut. Kalau terjadi seperti ini, Mas. Di SD itu tidak punya saldo bank. Dia punyanya hanya saldo tunai. Apakah juga harus entry di penerimaan bank tadi yang awal? Iya, tetap entry di awal. Karena sistem nggak tahu kan
ini mana saldo tunainya berapa, saldo banknya ada atau enggak, itu nggak tahu. Jadi tetap prosesnya melalui transaksi bank. Tetap melalui transaksi 01 dulu. Ya. 01 baru nanti diambil semua, artinya Iya, dikeluarkan benar. keseluruhan. Kalau kayak gini kan contoh ini 1.200.000 ya totalnya kan. Ya. Ini hanya ada saldo tunai, di bank nggak ada. Maka Ya. nanti pada saat proses entry tarik tunainya, saldo yang sisa tahun lalu ya, tarik tunai, ini langsung 1.200.000. Oh iya. Ini saya coba contoh ya. Simpan. Oke. Karena udah ada tarik tunai tadi. Ya. Jadi langsung semuanya ditariknya. Keterangannya sisa kas tunai. Nah, ini kan Mas tadi contoh ya. Ini contoh yang saldo banknya 0, tapi saldo tunainya ada. Kita lihat hasil cetaknya. Maka tampilnya seperti ini. Jadi saldo tunainya 1.200.000, saldo banknya adalah 0. Nah, seperti itu. Iya, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi terkait ini kita masih sisa ya, Bapak Ibu ya. Dan sisa ini harusnya sudah diaudit oleh BPK yang di entry. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup kita masuk ke ke menu daftar notifikasi transfer dana BOS. Nah, di situ kita mengecek pendapatan dana BOS di tahun berjalan ini di daftar notifikasi transfer dana BOS. Dan Bapak Ibu diminta untuk mengupdate status di sini, ya. Ada muncul data notifikasi. Belum ada ya? Bentar, saya up. Di tempat saya ada. Hah? Di tempat saya ada, sudah ada. Oh, tempat saya berarti belum ada. Bentar ya, Pak ya. Bentar, saya belum ada nih. Mohon diulangi. Bentar, Pak ya.
Bapak Ibu ada kalau di menu notifikasi itu ada status apa namanya? Berhasil menunggu konfirmasi, Pak. Berhasil menunggu Konfirmasi. Oke. Gambar hilang. Yang nggak muncul ada? Share screen-nya kok hilang, Mas? Hah? Hilang. Bentar. Gambar hilang. Jangan. Belum tampil. Ngelek. Share screen dulu. Break. Wah, coffee break nggak ada, Pak. Coffee break. Kopi Mir. Dedet orang nek kopi nih. Sing ketok gur kowe Mbak Dwi iki pokoke. Udah muncul? Sudah, Mas? Sudah, Pak. Muncul, Pak. Iya. Oke, tampilan sama ya seperti ini ya. Nah, di sini ada status berhasil menunggu konfirmasi. Punya saya ada 2, Mas. Salah satu, tapi itu tahap berapa? Tahap 1 dan 2. Tahap 1, tahap 2. Ya. Oke, kita pilih yang tahap 1 dulu. Punya saya masih yang tahap 1 dulu. Oke. Di sini Bapak Ibu rata-rata 2 ya? Ya, rata-rata 2. Untuk tahap 1. Pak, 2, Pak. Tahap 1, tahap 2 ya. Oke. Itu tahap 1, tahap 2 itu sama prosesnya. Jadi kita mulai dari yang tahap 1 dulu ya. Nah, di sini ketika muncul status berhasil menunggu konfirmasi, Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah klik datanya, ya, klik data, sudah. Nah, Di atas ini ada tombol update status. Oke, nanti akan muncul form set status notifikasi. Nah, ini ada informasi NPSN sekolah, nama sekolah, jenis dana. Jenis dana ini kan ada 3 ya, reguler, afirmasi, dan kinerja. Tahap di sini otomatis tahap 1, kalau Bapak Ibu update statusnya itu ada juga nanti tahap 2 ataupun tahap 3. Tanggal transfer KPPN, nah ini tanggal prosesnya. Ya, tanggal prosesnya ini tanggal 5 Maret 2021 ini proses uang masuk ke rekening sekolah. Jumlah dana yang ditransfer ini ini punya saya ya, 28.200.000 yang masuk ke rekening sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu update tanggal yang pertama ya, update tanggal rekening koran bank. Nah, tanggal rekening koran bank ini maksudnya adalah tanggal uang masuk ke rekening sekolah itu tanggal berapa? Yang untuk tahap 1. Kemarin maksudnya tanggal berapa? Bapak Ibu. 9 Maret. 9 Maret. Oke, tanggal 9 Maret. Dicek di rekening korannya ya. 9 Maret. Tanggal konfirmasi. Mas, instruksi untuk transfer KPPN itu boleh sama. Artinya tanggal transfer KPPN itu boleh sama dengan tanggal di rekening bank. Ya. Bisa, boleh. Jadi ketika saya isi di tanggal transfer KPPN-nya, saya isi 9 Maret 2021, boleh? Boleh. Kan di rekening korannya tercatatnya tanggal 9 juga kan? Tercatatnya kalau di rekening itu hanya tanggal masuknya. Jadi untuk yang KPPN kan tetap ikut di tanggal masuk itu. Jadi 9 Maret juga. Ya, boleh sama, boleh. Masalah sesuai dengan yang ada di rekening koran. Acuan kita adalah rekening koran sekolah.
Oke. Tanggal rekening koran banknya, setelah itu tanggal konfirmasi. Nah, konfirmasinya dibuat sama juga boleh Bapak Ibu ya. Tanggal 9 Maret. Bulan 9 Maret. Terus rekening. Nah, di sini Bapak Ibu pilih rekening. Di baris rekening ada tombol 3 titik, ini dipilih. Nama rekeningnya adalah pendapatan hibah dana BOS. Ini Bapak Ibu pilih ya. Pilih. Kalau sudah dipilih, keterangannya wajib diisi ini Bapak Ibu. Keterangannya adalah penerimaan dana BOS reguler, ya, karena ini jenis dananya adalah reguler. Reguler tahap 1 tahun 2021, ya. Ini tahapnya nih Bapak Ibu bisa lihat di sini, tahap 1 tahun 2021. Oke, kalau sudah Bapak Ibu Untuk tanggal KPPN nggak bisa dirubah ya, Mas? nggak bisa. Yang jadi Bapak Ibu ubah itu tanggal rekening koran bank. Jadi tanggal uang masuknya itu tanggal berapa, ya? Karena saya kalau kita lihat di ini, mulai penyalurannya itu tanggal 5 ya, 5 Maret. Oke. Nggak masalah, itu kan di atas, berarti otomatis di atas tanggal terima kan. Yang bermasalah itu misalnya tanggal transfer KPPN-nya 5 Maret, tapi terimanya di tanggal rekening korannya ini tanggal 3 Maret. Ya, yang bermasalah itu. Uangnya udah masuk, baru diproses KPPN. Harusnya kan proses KPPN dulu nih. Baru masuk ke rekening koran sekolah, rekening koran bank sekolah. Setelah diklik diterima muncul notifikasi, maaf Anda tidak memiliki hak akses untuk menambah daftar notifikasi transfer dana BOS. Nggak bisa. Iya Mas, ada keterangannya tidak memiliki hak akses. Tidak memiliki hak akses. Betul, tempat saya juga begitu. Tempat saya juga begitu. Oke. Gonku 5 gon yo. Tempatku juga begitu. Isi Indonesia berarti. Aman. Apa Mir? Yen podo isi Indonesia. Ini kan ada berapa sekolah di sini? Minta waktu 5 menit, Bapak Ibu ya. Ya Mas. Oke. Buat kopi dulu Pak, Bapak Ibu. Coffee break meneh. Buat dulu kopinya. Kamu putih tanah toh, Mir? Kopi Mir. Kopi break. Belum di-close kan Bapak Ibu kan? Belum, Pak. Oke, coba sekarang klik lagi tuh. Sudah bisa. Sudah bisa. Berhasil, Terima Mak. kasih. Berhasil. Oke.
Berhasil. Alhamdulillah. Caranya gimana Mas Berhasil. Amir? Caranya gimana? Caranya gimana? Ya wong barang wis dibuka ya berhasil, Lur. Oke. Admin pusat itu yang tahu. Statusnya berubah nggak, Bapak Ibu? Berhasil, Mir. Berhasil. Oke. Nah, di sini ya, nanti kalau Bapak Ibu, misal statusnya berubah nih, diterima ya, diterima sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu warnanya berubah jadi warna hijau. Sesuai nggak Bapak Ibu warnanya hijau? Karena kan kalau kita terima uang pasti hijau semua ya Bapak Ibu. Oke, sudah balik semua nih? Bapak Ibu sudah siap buat kopinya? Siap, lanjut. Tanya, Mas. Oke. Nah, yang di tanggal rekening koran itu bulannya nggak bisa diganti ya? Maksudnya di situ kok hanya bulan Januari, Juli, Februari, Agustus, Maret, dan September saja. Gitu. Tanggal rekening koran bisa, Bu? Digeser manual yuk, aja nganggo panah medun. Geser gini. Kan ada arah panah nih. Kiri kanan di Oke, terima kasih. Itu kalau hanya muncul Januari, Februari, Maret sampai Juni itu berarti resolusinya lagi tuh. Ya. Nanti kita dicek. Oke? Sudah